Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang TPP Balai Pemasyarakatan kelas 2 Polowali. Baik, saya akan membacakan hasil penelitian kemasyarakatan untuk perencanaan pembebasan bersyarat atas nama Murdang alias Sudan bin Sulaiman, perkara persetubuhan, pasal 285 KUHP. Penelitian kemasyarakatan ini dilaksanakan berdasarkan surat dari Kepala Rumah Tahanan kelas 2B Pasangkayu tanggal 15 Maret 2022 yang diterima tanggal 16 Maret 2022 dengan nomor W3.pas.4.4.01.05.06.090 perihal permintaan Litmas Warga Binaan Pemasyarakatan untuk keperluan Litmas pembebasan bersyarat atas nama Murdang alias Sudan bin Sulaiman. Berikut saya akan membacakan identitas klien: nama Murdang alias Sudan bin Sulaiman, nomor register B1.16/2021, nomor putusan 193/Pit-B/2020/PN.PKY. Tanggal putusan pengadilan tanggal 13 Januari 2021, lama pidana 3 tahun, ekspirasi 16 Juli 2023. Tempat tanggal lahir Pedanda 4 Agustus 1996. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, suku Bugis, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wira swasta, status menikah, alamat Dusun Polemaju, Desa Melawi, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu. Untuk identitas orang tua, nama ayah, nama Sulaiman, tempat tanggal lahir Mamuju 21 Juli 1980, agama Islam, suku bangsa Mandar, Indonesia, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, alamat Dusun Polemaju, Desa Melawai, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu. Kemudian untuk ibu kandung klien sekaligus penjamin klien atas nama Rahmania, tempat tanggal lahir Mamuju 1 Juli 1987, agama Islam, suku Mandar, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Dusun Batu Rapa, Desa Batu Oge, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu. Kemudian saya akan membacakan riwayat pendidikan klien. Pendidikan formal klien masuk sekolah dasar di Pedanda, kemudian lanjut sekolah di SMP Pedanda Pantai. Kemudian untuk riwayat tingkah laku klien, relasi sosial dengan orang tua dan keluarga. Relasi sosial dengan keluarga sangat baik. Selama klien menjalani pidana di Rutan Pasangkayu, keluarga klien selalu menghubungi klien dengan menelpon klien yang disiapkan oleh petugas Rutan Pasangkayu. Ketaatan klien dalam menjalani agama selama di Rutan Pasangkayu, klien rutin menjalankan ibadah sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan. Di samping itu, hingga saat ini klien juga masih belajar agama pengajian rutin yang diadakan oleh Rutan Pasangkayu. Kebiasaan positif, klien dikenal aktif mengikuti kegiatan sosial di sekitar lingkungan tempat tinggal klien. Untuk sikap klien dalam bekerja, klien sangat rajin dan tekun dalam bekerja untuk menopang kehidupan perekonomian keluarganya. Riwayat pelanggaran hukum, klien baru pertama kali melakukan tindak pidana. Riwayat penggunaan rokok, nafsa dan alkohol, klien merokok, minum alkohol. Klien juga pernah memakai sabu-sabu pada tahun 2020, namun klien saat ini sudah berhenti. Untuk relasi sosial dalam keluarga, antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain memiliki hubungan yang cukup baik. Kondisi keluarga klien tergolong harmonis dan mendukung untuk perkembangan seorang anak. Pekerjaan, sebelum klien menjalani pidana di Rutan Pasangkayu, klien bekerja sebagai seorang wira swasta, sedangkan bapak klien bekerja sebagai petani.
Untuk keadaan rumah tempat tinggal klien. Rumah tempat tinggal klien merupakan rumah yang dibangun oleh orang tua klien dengan ukuran 6x12 persegi. Rumah tersebut memiliki 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, peralatan elektronik seperti TV, lemari, kipas angin, dan peralatan rumah tangga lainnya. Rumah tersebut memakai arus listrik PLN dan untuk keperluan mencuci dan mandi, klien memakai air PDAM. Relasi sosial dengan masyarakat. Hubungan keluarga klien dengan masyarakat setempat berjalan cukup baik dan tidak ada masalah. Hidup rukun, damai dan saling bantu-membantu, hormat-menghormati, serta selalu terlibat dalam kegiatan lingkungan baik bersifat keagamaan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Kondisi keluarga penjamin klien. Penjamin klien adalah ibu kandung klien sendiri, siap untuk mengawasi dan menjamin klien untuk tidak kembali melakukan tindak pidana apabila mendapatkan pembebasan bersyarat. Kondisi tempat penjamin. Kondisi alam tempat penjamin, klien berada di Dusun Polemaju, Desa Melawai, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, yang berada di wilayah pedesaan yang masih asri. Keadaan penduduk belum padat. Mata pencaharian di sekitar tempat tinggal penjamin klien adalah petani, wira swasta, dan pegawai negeri sipil. Sikap klien selama menjalani pidana di Rutan Kelas 2B Pasangkayu sangat baik, tidak pernah terdaftar dalam register F. Tanggapan dan harapan keluarga klien. Keluarga klien berharap agar klien bisa secepatnya mendapatkan pembebasan bersyarat dan bisa kembali di tengah keluarga dan tidak kembali melakukan tindak pidana. Kemudian untuk tanggapan dan harapan korban, korban telah melaporkan perbuatan klien kepada pihak yang berwajib dan sudah dijatuhi pidana sesuai yang kami bacakan di atas. Korban berharap setelah klien bebas nanti tidak kembali mengulangi tindak pidana. Tanggapan dan harapan masyarakat setempat. Tetangga-tetangga di sekitar rumah penjamin memberikan tanggapan agar supaya tidak terjadi hal yang kedua kalinya. Tetapi pada dasarnya mereka masih menerima klien apabila mendapatkan pembebasan bersyarat. Untuk tanggapan dan harapan pemerintah setempat. Pemerintah setempat memberikan tanggapan bersedia menerima kembali klien mendapatkan pembebasan bersyarat dan menyatakan bersedia mengawasi klien bila pembebasan bersyarat klien disetujui. Untuk tanggapan penanggung jawab penjamin klien yaitu ibu kandung klien sendiri berharap klien bisa segera mendapatkan pembebasan bersyarat agar bisa segera berkumpul dengan keluarga dan penjamin klien. Kami akan membacakan tanggal dan tahapan pembinaan. Sepertiga masa pidana 14 Mei 2021. Seperdua masa pidana klien 15 bulan 11 2021. 2/3 masa pidana klien 14 Mei 2022. Program pembinaan kepribadian. Program pembinaan kepribadian di dalam Rutan Pasangkayu juga berjalan baik. Klien mematuhi segala perintah yang diberikan oleh petugas Rutan Pasangkayu dalam hal mengikuti kegiatan keagamaan di masjid, pengajian, dan siraman rohani. Kemudian untuk program pembinaan kemandirian, selama menjalani pidana di Rutan Kelas 2B Pasangkayu, mengikuti program perkebunan kerajinan tangan di Rutan Pasangkayu. Kemudian untuk relasi sosial selama di dalam rutan, sesama warga binaan pemasyarakatan, kalian dapat bersosialisasi dengan baik dengan sesama warga binaan. Mereka saling bantu menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepada klien. Mereka tidak pernah terjadi keributan di antara mereka. Kalian belum pernah terdaftar dalam buku register F. Kemudian untuk hubungan keluarga dengan petugas, hubungan kalian dengan keluarga berjalan cukup baik. Kemudian untuk hubungan dengan petugas, klien menghormati dan sopan kepada petugas dan belum pernah melanggar tata tertib yang ada di dalam rutan. Kemudian saya akan membacakan rekomendasi. Setelah dilakukan asesmen risiko residivis Indonesia RRI, bagian A, risiko residivis Indonesia, faktor risiko utama kategori rendah, yakni nilai 3. Kemudian untuk bagian B, risiko residivisme Indonesia, faktor risiko tambahan tidak ada. Kemudian untuk bagian D, risiko residivisme Indonesia, faktor risiko khusus klien pemasyarakatan, tindak pidana, narkotika, obat-obat terlarang,
nilai 2. Asesmen kebutuhan kriminogenik total keseluruhan adalah 7. Intervensi yang dapat dilakukan untuk narapidana pemasyarakatan yakni pembinaan spiritual agar kalian tidak kembali mengulangi perbuatannya, penyuluhan agama, membangun keterampilan dan latihan kerja. Sesuai dengan bentuk dari penelitian yang dilakukan, penelitian khusus dan penelitian lapangan, maka data yang diperoleh dianalisis dan dideskripsikan sebagai berikut. Sikap kalian selama menjalani pembinaan. Adapun hasil rekomendasi asesmen risiko residivis Indonesia RRI menunjukkan risiko pengulangan tindak pidana rendah. Sikap kalian selama di rutan Pasangkayu sangat baik. Ini dibuktikan tidak terdaftarnya kalian dalam register F. Ibu kalian sebagai penjamin kalian siap menjamin kalian apabila mendapatkan pembebasan bersyarat. Kesimpulan, selama menjalani pembinaan di rutan kelas 2B Pasangkayu, hubungan kalian dengan warga binaan lainnya berlangsung sangat baik dan erat. Sementara hubungan dengan keluarga juga terjalin sangat baik. Ini terlihat dari keluarga klien selalu menghubungi klien dengan menelpon klien. Keluarga kalian tidak menjenguk klien karena jarak antara keluarga klien dan dari rutan kelas 2B Pasangkayu sangat jauh. Perkembangan perilaku selama di rutan Pasangkayu juga semakin baik. Ini terlihat dari klien semakin rajin sholat 5 waktu. Keluarga klien serta masyarakat dapat menerima kembali klien apabila mendapatkan pembebasan bersyarat. Tempat pembebasan bersyarat klien layak karena bersama dengan orang tua terdekat, yaitu saudara kandung klien, dan rencana klien apabila mendapatkan pembebasan bersyarat, klien akan kembali bekerja. Kemudian untuk rekomendasi, kami merekomendasikan pelaksanaan pembebasan bersyarat dengan mempertimbangkan sebagai berikut. Sikap dan perilaku klien telah berubah menjadi lebih baik. Penjamin siap mengawasi klien apabila mendapatkan pembebasan bersyarat, dan klien sendiri menunjukkan penyesalan yang telah dia lakukan. Masyarakat siap menerima kembali klien dan tempatnya apabila mendapatkan pembebasan bersyarat. Selama menunggu proses pembebasan bersyarat agar ditingkatkan pembinaan pada bidang rohani agar klien semakin berperilaku lebih baik lagi. Demikian laporan hasil litmas ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan dan bahan pertimbangan di dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat klien yang bersangkutan. Polowali 25 Maret 2022. Pembimbing Kemasyarakatan Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.